Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah hadir di sini ya Bu ya, di FDS selanjutnya ya. Kemarin kita FDS bahas yang modul 2, masih ingat modul 2 tentang apa? Mas Jaya? Menabung. Ya, kalau misalnya modul 2 itu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Yang menabung itu sesi 2-nya. Kalau ini sesi 3. Sesi 3 tentang memulai usaha ya, Bu ya. Dan Bapak-bapak ya. Sudah punya usaha semua? Belum. Kantuk ini. Sudah punya usaha semua? Belum. Ya. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita memulai usaha dengan baik. Sebelumnya lihat video dulu ya Bu ya, nonton film bareng-bareng ya Pak. Ya. Ditonton dulu. Karena itu kelihatan Bu. sekali Pak. Ibu Punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi Dewi masuk SMA dan Ika di TK. Padahal bantuan 2 tahun lagi Ibu mau coba jualan ikan Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oh iya, filmnya udah selesai. Ditonton nggak Bu? Pak? Oke. Kira-kira apa sih yang terjadi sama Bu Lili usahanya? Diskusi yuk bareng-bareng. Kira-kira apa yang terjadi? Usahanya lancar atau botak? Apa ya yang membuat gak lancar ya? Apa karena secara tiba-tiba Bu Lili merencanakan usaha terus langsung, atau Bu Lili sudah jauh-jauh hari merencanakan usahanya? Kira-kira langsung apa sejauh-jauh hari buat rencanain? Langsung ya kayaknya ya? Langsung orang tidak Gak ada rencana ya di Bu Lili ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai ide untuk usaha, itu tuh jangan langsung dilaksanakan begitu saja. Dipikirkan dulu matang-matang. Kalau tadi kan Bu Lili kayaknya ada semua orang di pasar, kebanyakan orang jualan ikan, akhirnya dia ikut-ikutan ya jualan ikannya. Padahal itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau usaha, itu harus dipikirkan matang-matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya mendapatkan keuntungan. Tadi kan kalau Bu Lili mendapatkan keuntungan apa kerugian? Kerugian Mas. Tadi itu Bu Lili mendapatkan kerugian. Jadi dia modalnya habis, lama-lama habis. Nah, dikejar-kejar hutang karena cuma bisa bayarnya sama tengkulak yang menyediakan ikannya yang cuma laku aja. Kan tengkulaknya juga nggak mau rugi kalau misalnya dijualnya yang laku aja, gitu ya. Nah, di sini untuk memulai usaha itu harus ada ide dulu. Idenya itu harus matang-matang. Tanyakan, nih, lihat ya Mas ya, Mbak. Di sini tentang Ibu Lili tadi menentukan ide usaha. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Menentukan ide usaha. Usaha apakah yang akan dilakukan? Tadi kalau Bu Lili mau usahanya apa? Berjualan apa tadi Bu Lili? Ikan. Bu Lili akan berjualan ikan segar. Terus siapakah target
pembelinya. Jadi kita tuh harus tahu dulu target pembelinya itu siapa. Tadi targetnya ibu-ibu yang berbelanja di pasar, karena Bu Lili belanjanya, karena Bu Lili jualannya di pasar. Bagaimana untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari peternak pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Tadi kan nggak mungkin kita kalau misalnya beli kulak ya, kalau bahasa sininya kulak, harganya 1.000 dijual 1.000 kan nggak ada untungnya ya. Makanya nanti kalau misalnya 1.000 ya sesuai dengan pasaran. Di pasaran harganya berapa ya sesuai dengan pasaran. Jangan naik-naik banget, jangan rugi-rugi banget. Terus, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Tadi kan Bu Lili sama usahanya gagal ya Mas ya? Gagal. Gagal ya Mbak? Apa sih penyebabnya? Karena Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya tidak laku. Bu Lili tadi jualannya nggak bisa bersaing, jadinya nggak laku. Terus gimana sih biar laku? Makanya kalau misalnya mau usaha, ide-ide, kalau misalnya kita udah direncanakan, terus usahanya matang, mau melakukan usaha, itu berikanlah satu keistimewaan. Jadi kalau misalnya jualannya sama, jualannya ikan, di pasar adanya ikan semua, jualannya ikan mentah, kan semua ibu-ibu mesti kan belinya di langganan ya Bu. Bu Ida kalau beli ikan di misalnya di langganannya namanya Kusumiati, terus ada Bu Jenny, tiba-tiba dia jualan, pasti belinya di Kusumiati ya? Iya, karena sama jualannya. Makanya kalau misalnya mau berjualan yang sama, itu berikanlah keistimewaan. Apa sih keistimewaannya? Misalnya contoh dari jualannya Bu Lili, berilah keistimewaan, yaitu kalau yang lain jualannya ikan mentah, ya coba Bu Lili jualannya ikan yang matang, jadi olahan masakan ikan. Modalnya nanti lebih banyak Bu. Iya, modalnya lebih banyak, tapi kan harga jualnya juga kan nanti lebih banyak, lebih tinggi. Kalau misalnya jualan ikan mentah kan hitungannya per kilo. Nanti kalau misalnya jualannya ikan matang kan hitungannya satuan. Nah itu nanti kalau dijumlahkan pasti ada untungnya gitu. Jadi ada keistimewaan, nggak sama-sama kayak yang lain. Kalau sama yang lain, mending di langganan aja, nanti dapat bonus kayak gitu. Ya jelas ya Bu ya sama Bapak ya. Sering belanja di pasar. Nah setelah itu kalau misalnya sebelum melakukan usaha, setelah ada ide, tanya informasi sama teman-teman, sama tanya ke orang-orang. Jadi bertanya kepada orang itu penting. Kalau misalnya malu bertanya sesat di jalan, betul. Kalau malu bertanya nggak tahu apa-apa, jadi nanti malah nggak ngerti mau jualannya gimana, nanti konsepnya gimana. Tanya ke orang-orang, terus tanyanya misalnya ke Mas Jaya, aku jualan ini menurut Mas gimana ya? Gitu, bagus enggak? Gitu. Oh kalau misalnya udah bagus, kayaknya udah banyak, ya ganti yang lain. Kalau jualan yang lain gini sih, oh iya bagus, gitu. Jadi berikanlah yang lain keistimewaan, pokoknya yang berbeda dari yang lain biar laku. Terus jangan lupa juga ibu-ibu sama bapak-bapak punya HP ya. Punya HP, lihat di berita kayaknya ini lagi musim hujan atau lagi musim panas. Nanti kalau misalnya jualannya di pasar, ruangannya terbuka, ternyata hujan, dagangannya kehujanan, nanti kalau jualan ikannya masih hidup, ikannya lari kayak gitu ya. Jadi harus ini kreatif, solutif kalau sama kayak Bu Tejo. Dan solutif itu lihat kreatif, solutif, inovatif. Pokoknya harus lihat situasi. Jadi nggak asal-asalan saja kalau jualan. Terus cari informasi, datang ke pasar. Kalau misalnya kebutuhan di pasar banyaknya orang-orang beli apa, nah itu peluang yang lebih besar untuk berjualan. Gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau mau mulai usaha ya jelas. Jelas Botan? Jelas. Jadi nanti kalau mau mengembangkan, kalau misalnya usahanya sudah layak, usahanya udah lancar,
nanti tinggal dikembangkan. Nanti apa sih bikin kayak rancangan apa ya yang mendukung, apa ya yang kurang. Nah, nanti biar bisa aplikasikan sama di dagangannya. Kalau yang kurang apa diperbaiki, kalau yang udah bagus ditambahkan lagi biar tertarik orang-orang untuk berbelanja di usahanya itu, di jualannya itu atau bapak. Gih, jelas? Tapi semangat, kamu bosan? Semangat dong. Gih, ya berhubung sudah sore ya, kayaknya sudah mau pada ngantuk ya. Siang-siang terus menuju sore tidur enak ya kayaknya ya. Ya nanti biar dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya Bu ya sama Bapak ya. Matur suwun atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bu Ida yang sudah menyediakan tempatnya, waktunya. Matur suwun nggih. Nanti jangan lupa untuk datang lagi di SBS berikutnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Cukup.